Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Teguh Zulmairi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. NIM 21123102. Saya mengajar di Min 13 Pidijaya, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Hari ini Senin, tanggal 28 Agustus 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini kita sudah berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Apa kabar semuanya? Coba cek kondisi tempat duduk kita. Kalau ada sampah tolong dibuang. Baik, kita sudah melihat kondisi kelas kita tadi sudah bagus. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dulu Bapak ingin absen dulu. Siapa-siapa yang terakhir? Dua, Laura Paradisa, Asyifa Syakia, Siti Amira, Nabila, Azwa, Putri, Yersal, Farid, Naya, semua hadir? Jadi kita wajib bersekolah, wajib belajar, karena belajar di waktu kecil bagaikan mungkin di atas belajar di waktu besar bagaikan bagaikan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah sejarah kebudayaan Islam, yaitu materinya kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Ketua pimpin doa cepat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Sadri wa yassir li amri
adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, kaitan dengan pembelajaran yang dahulu pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita pelajari materi tersebut, kita melihat data KTP-nya atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam dan menjadikan inspirasi menjalankan sifat santun dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Tepuk anak saleh. Tercapai, maka harus ada tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah setelah ada tujuan pembelajaran, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita akan Bapak akan membagikan asesmen awal supaya Bapak mengetahui kemampuan awal kalian sebelum memulai materi ini. Nah, kalian kerjakan waktunya 10 menit cukup? Ya, baik. Kalian tulis cari di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Ya, kalian kerjakan semuanya. Maka di sana kelas dan di bawah sampai kelas. Tolong dikumpulkan sebentar. Ini kumpulkan secepatnya. Nah, semua sudah siap dikerjakan pada asesmen awal. Nah, pada hari ini kita akan melakukan persepsi. Persepsi artinya kita akan mengartikan pembelajaran yang terdahulu pada minggu yang dulu kita pelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan pertama, ketabahan Nabi Muhammad SAW pada pamannya ketika pamannya menghasut dan mengadu domba Rasulullah SAW, itu nama paman beliau siapa? Siapa? Coba yang besar suaranya. Ya, Abu Lahab. Itu salah satu ketabahan Rasulullah dalam menghadapi pamannya yang bernama Abu
kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita akan membagikan kelompok. Silakan yang sudah dapat disebutkan nama-nama tadi, silakan duduk di kelompok masing-masing. Silakan. Bangun. Ya. Nah, kelompok sudah kita bagikan. Sebelum kita mengerjakan LKPD, nah kita lihat materinya dulu, materi untuk kita pelajari LKPD. Coba amati gambar berikut. Ini gambar apa? Iya. Apa namanya? Ya, dompet. Ini adalah orang. Orang melihat orang tersebut jatuh dompet atau tas. Maka gambar yang kedua, ya, ada dua orang menunjukkan adanya orang yang jatuh dompet. Nah, kedua orang tersebut apa yang beliau lakukan? Iya, memberikan kepada pihak keamanan supaya diamankan dan dikembalikan kepada yang punya. Yang selanjutnya, apakah mereka dibawa ke kantor polisi? Nah, ini orang berdua ini polisi mengucapkan terima kasih, dan polisi ini walaupun ia dibawakan ke kantor polisi, dan namun orang ini akan diberikan apresiasi atau penghargaan. Karena kenapa? Karena sudah menyampaikan amanah. Sudah, jadi orang ini mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian. Maka mereka sudah mengamalkan sifat amanah, sifat jujur. Apakah sifat amanah jujur itu sifat Nabi Muhammad? Sifat Nabi Muhammad? Iya, bagus sekali. Apa orang ini sudah mengamalkan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita juga harus lebih mengamalkan sifat Nabi Muhammad. Baik. Nah, bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita lihat pada video berikut ini. Disimak baik-baik. Pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dan berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, seluruh dengan kedamaian Islam, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dan semua bisa-bisa jadi orang. Saya tidak akan mendengar itu. Tidak apa. Dengan tiba-tiba aku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Siapa dia? Memang dia tidak tahu bahaya saya. Dia itu seorang polisi yang terlibat dari masa lalu. Siapa dia? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan memusnahkan diri. Apakah orang-orang tidak tahu Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya? Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar semua itu.
bersamaku sebentar agar kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh ini memang miskin. Apa dia tidak tahu berhadapan siapa? Sabar, sabar. Janganlah bertindak melebihi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah saudara-saudara, Rasulullah sejak tadi sedang menjadi Ya. Jadi video sudah kita lihat, ya kan? Apa yang kalian ambil dari video tersebut? Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Coba jelaskan. Iya, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat dermawan. Ada lagi? Ada lagi? Silakan Naya. Iya, jangan bertindak kalau belum tahu, atau jangan bertindak melebihi daripada Rasulullah. Nah, pada video yang sudah kita cermati tadi, kita lihat, kita amati, namun walaupun Nabi Muhammad SAW di depan matanya dicaci maki, Nabi Muhammad tetap menunjukkan sifat mulia. Apa sifat mulia tadi? Tetap bersabar, tetap menyuapi orang kafir buta tersebut. Begitu luar biasa kepribadian Rasulullah yang mempunyai sifat mulia. Baik. Selanjutnya, sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sangat mulia. Beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran yang paling benar, yaitu agama Islam. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad itu bukan hanya hidup saja, tetapi ada tugas-tugasnya. Apa saja tugas Nabi Muhammad SAW? Tugas Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir yang lulus untuk menyampaikan ajaran yang paling benar dan dibutuhkan umat seluruh alam. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dinul haq, atau agama yang benar. Masih semangat? Masih. Tepuk anak soleh. Syahidan. Ini tugas Nabi Muhammad SAW yang pertama, syahidan.
Beda dengan nabi yang lain. Apa arti syahidan? Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menjadi saksi seluruh umat muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nabi Muhammad tidak mau masuk surga kalau umatnya belum dipastikan masuk ke dalam surga. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad tugas yang pertama selain menyebarkan agama Islam menjadi saksi di akhirat. Nah, itu orang mengatakan bahwa di akhirat nafsi-nafsi, tetapi ada satu orang yang sangat mulia tidak mau nafsi-nafsi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak? Yang kedua, mubasyiran. Arti mubasyiran, memberi kabar gembira kepada umat yang beriman. Itu kabar gembira. Apa kabar gembira? Kabar gembiranya adalah apabila umat Muhammad SAW melakukan kebaikan, Nabi Muhammad bahwa umat tersebut akan mendapatkan amal yang baik dan memberi kabar gembira bahwa umat tersebut masuk ke dalam surga. Itulah tugas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, nadiran. Arti nadiran, Nabi Muhammad SAW bertugas memperingati kepada orang-orang yang tidak beriman. Apa yang diingatkan? Apabila tidak beriman, maka azab Allah lah yang pedih. Oke, semangat ya. Jadi yang selanjutnya, da'iyan ilallah. Artinya tugas Nabi Muhammad SAW menyuruh seluruh umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak manusia, memberantas orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sirajan muniran. Tugas Nabi Muhammad ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Ingat datangnya Nabi Muhammad SAW dulu adalah zaman jahiliyah, zaman yang dikatakan zaman kegelapan. Dengan datangnya, dengan diutus Rasulullah SAW, maka kita adanya Nabi Muhammad di dunia ini dulunya adalah zaman jahiliyah. Sekarang datang Rasulullah untuk menerangi dunia. Nah, yang kedua, sifat Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui, yang pertama, siddiq, artinya benar. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, yang keempat, yang empat sifat Rasulullah yang harus kita ikuti, yang seperti yang kita amati dari gambar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Silakan saya. Kenapa? Ya, kenapa pengemis tadi menghina atau mengatakan Rasulullah itu penyihir, mengatakan Rasulullah itu pembawa kebohongan. Nah, kenapa? Yang namanya saja orang kafir, apa saja dilakukan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, termasuk orang buta tadi. Tetapi sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh para sahabatnya. Tetapi para sahabatnya mengatakan, apakah dia tidak tahu itu Nabi Muhammad? Maka orang buta jelas tidak tahu. Tetapi Nabi Muhammad menunjukkan sifat mulianya Rasulullah SAW. Walaupun dicemooh, walaupun dikatakan tukang sihir
syaratnya bahwa Muhammad itu memiliki sifat yang mulia. Ada seperti sebab itu kita harus mengikuti jejaknya Rasulullah. Itulah yang dikatakan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Walaupun diejek, yang namun beliau menunjukkan sikap, sifat santunnya beliau, sikap mulianya beliau kepada orang lain, walaupun orang lain itu sudah mencemoohnya. Kira-kira paham boleh ya? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita masuk kepada LKPD. Nah, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa. Ini pertanyaannya ada yang sudah sudah ditulis di bawah. Ini PTS ya, atau Google yang kalian isi. Satu pertanyaan, ada satu huruf, ini jawabannya. Satu kata, ini jawabannya. Dua huruf, ini jawabannya. Dua kata, ini jawabannya. Ada semuanya jawaban. Ini tolong bekerja sama. Satu kelompok, satu lembar, mohon bekerja sama. Ya, oke. Ini harus diisi. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Tulis nama kelompok. Oke. Bersih religius, santun harmonis, berbasis teknologi. Mari wujudkan kemenangan surga bersahabat dengan bingkai 3B. Bersama, bersatu, bersaudara. Bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Walau berbeda kita tetap bersama, walau berbeda kita tetap bersatu, walau berbeda kita tetap bersaudara. Merajut asa akan kedamaian, bergandengan tangan seiring sejalan, ciptakan rasa aman, bingkai kerukunan, indahnya toleransi lambang persaudaraan, terbungkus dalam harmoni kehidupan, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama, bersatu, bersaudara. Gerakan kemenangan sutra besar. Oke, untuk kelompok satu silakan maju depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya silakan. Ada tugas tadi. Satu, usia Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jawabannya 40 tahun. Siapakah nama ayah Rasulullah? Abdullah. Istri pertama Rasulullah adalah Khadijah. 4, bunda Rasulullah bernama Aminah. Oke, Demikian presentasi kami. silakan.
pembelajaran selanjutnya kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang membaca? Ini siapa yang membaca? Silakan. Aska, silakan dibaca. Kesimpulan, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Satu dalam cara, dua satu dalam pembuatan, tiga satu dalam pengambilan keputusan, empat satu ketika memperhatikan. Jadi untuk itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sifat mulia Rasulullah itu wajib kita teladani supaya kita menjadi umat yang baik. Supaya kita menjadi umat yang baik dan mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan asesmen akhir. Asesmen akhir supaya apa yang sudah kita pelajari tadi lebih meningkat daripada asesmen awal. Nah, siap semuanya? Sudah siap semuanya? Ya. Kalau sudah siap kumpulkan Pak Ketua. Yang cepat. Ya, sudah dan juga anggota. Jadi pembelajaran hari ini kita padai sampai di sini. Jadi sebelum kita tutup, apa kaitannya dengan PPRA? Yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin, tentang meladani sifat Rasulullah. Itulah kaitannya dengan PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Apa kaitannya? Tentang keteladanan untuk mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk itu pelajaran hari ini kita cukupkan, tapi jangan lupa belajar di rumah. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Untuk itu Bapak akhiri dengan mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh.